Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Kita kembali ke Kebinekaan ke-12 pada siang hari ini untuk program modul Nusantara tahun 2021. Dan kali ini Ibu akan mengajak kalian ke sebuah lokasi atau tempat yang dikenal dengan sebuah kawasan ekowisata edukasi, tepatnya di Wonorejo, Kota Surabaya. Jadi berada di pesisir utara Surabaya, ada sebuah daerah dengan kawasan hutan bakau atau dikenal dengan mangrove. Ya, dan Ibu sebenarnya didampingi oleh ketua kelompok tani ya, Pak Sony, dan beliau sudah berkenan hadir, teman mungkin belum join ya. Baik, kita akan melihat seperti apa mangrove ya di Wonorejo. Ini juga video yang direkomendasikan oleh Pak Sony untuk bisa kita lihat sebelum kita mengobrol lebih banyak, mengetahui lebih detail tentang ekowisata mangrove ya. Oke, baik, ini sepertinya juga belum bergabung. Kita akan menyaksikan video berikut ini. Libur seperti ini sepertinya seru jika kita berkunjung ke salah satu ekowisata mangrove yang terletak di Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur. Selain menyuguhkan hamparan hutan mangrove yang indah, Anda juga bisa mengajak keluarga Anda untuk belajar manfaat dari mangrove itu sendiri. Seperti apa manfaatnya? Coba kita sapa rekan Monica Gracia di Surabaya yang akan mengajak kita menjelajah keindahan hutan mangrove Wonorejo. Nah, Monica, halo. Jadi bagaimana ini? Bisa diajak untuk tur di sekitar sana dan katanya buahnya bisa untuk sirup ya? Silakan. Ya, Marvin, memang benar menikmati hari libur seperti saat ini ditambah dengan cuaca Surabaya yang juga panas. Memang paling seru kalau saya ajak Marvin dan juga pemirsa untuk jalan-jalan ke hutan mangrove yang ada di Surabaya. Karena di tempat hutan mangrove ini merupakan salah satu spot andalan arek-arek Surabaya untuk menambah feed Instagramnya. Namun sepertinya seperti biasa saja ya kalau saya mengajak Marvin dan juga pemirsa untuk bersuah foto di sini. Namun kali ini saya lebih ingin mengajak untuk belajar mengenal apa saja manfaat dari pohon mangrove, dan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Sony yang merupakan penggiat dan juga budidayawan di hutan mangrove di Surabaya ini. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Pak, kalau biasanya di hutan mangrove ini hanya dijadikan bersuah foto, tapi kali ini saya ingin belajar Pak, sebenarnya berapa jenis pohon mangrove sih Pak yang ada di hutan mangrove Surabaya ini? Jadi pada definitifnya ya, mangrove itu adalah sekelompok tanaman yang hidup di garis pantai dalam jangkauan pasang surut air laut. Di dalam hutan mangrove ada 202 jenis tanaman. Beberapa jenisnya bisa dimanfaatkan, makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik. Waduh, kayaknya nggak seru kalau kita nggak sambil jalan-jalan menikmati sejuknya jalan-jalan di hutan mangrove ini. Memang kalau saya pelajari Pak saat saya masih sekolah di SMP tuh, kalau di IPA, memang pohon mangrove ini banyak sekali manfaatnya Pak ya. Salah satunya juga bisa untuk lingkungan dan juga untuk kesehatan. Kalau bisa dijelaskan Pak sedikit saja untuk kesehatan, kalau manfaat dari pohon mangrove ini apa? Nah, manfaat dari selain kayu ya, manfaat itu makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik. Nah, seperti buah ini, buah yang kalau nama lokal Surabaya bogem ya, ini bisa dimanfaatkan untuk sirup. Waduh, namanya bogem Pak ya. Kalau misalnya bogem di bahasa Surabaya itu tangan terkepalin namanya bogem. Tapi ini Pak ya, buahnya ya. Ini yang bogem mateng. Ini bogem matang. Pak ya. Saya petik boleh? Oh boleh, silahkan. Ya, ini salah satunya yang sekarang sedang teman-teman menginovasi menjadi minuman. Namanya brandingnya sirup bogem. Sirup bogem. Ya. Pak, kalau misalnya untuk pengolahan sirup bogem ini sendiri seperti apa Pak? Bisa dijelaskan nggak? Kita ada displaynya di depan. Nah, buah ini ketika matang jatuh sendiri, maka teman-teman masang jaring di bawah pohon. Nah, setelah itu diambil, terus dikupas. Ya, setelah dikupas, direbus. Setelah direbus dipisahkan bijinya karena di dalamnya terdapat 150 sampai 200
biji sebesar biji cabai. Nah setelah itu untuk memenuhi standar sirup yang jernih itu diperas di kain. Nah di situ. Oh iya Pak, Nah, sebentar. ini contohnya. Tadi Bapak sebutkan kalau jenis dari tanaman mangrove ini ada sekitar 220-an Pak ya. 202. 202 Pak ya. Jenis tanaman. Kalau begitu untuk buah mangrove yang bisa diolah ini jenisnya apa berarti mangrove? Ini jenisnya nama lainnya Soneraceae. Soneraceae cassiolaris. Ya. Nah, kalau di Surabaya nama lokalnya bogem. Mungkin di Jakarta beda lagi, bidada. Di Kalimantan beda lagi rambe. Di Singapura beda lagi barebang. Nah, nama latinnya Soneraceae. Nah, seperti ini buahnya ada Oh ya di Pak, bawah ini. kalau bisa kita sambil, saya penasaran nih Pak, saya pertama kali lihat dan mungkin saya baru tahu ternyata mangrove tuh ada buahnya. Kalau misalnya kita pecah ada teknik khusus nggak Pak? Sepertinya bisa kita sambil praktek Pak ya supaya Marvin dan juga pemirsa tahu sebenarnya dalamnya dari pohon mangrove ini seperti apa dan apakah memang harus membutuhkan pisau khusus betul, karena di betul. dalam zat dari pohon buah bogem ini seperti apa Pak? Tepat sekali. Jadi kalau mengupas buah bogem ini tidak boleh pisau baja. Karena apa? Sifat keasaman buahnya sangat tinggi. Nah, dikhawatirkan pisau baja itu terkorosi ya dengan pisau stainless. Ya, nah, kita kupas. Kupasnya Ya. seperti buah apel Pak ya? Seperti ngupas apel, ya. Seperti ngupas apel biasa. Kalau sudah selesai ngupas, baru kita rebus. Nah, setelah rebus kita pisahkan bijinya dengan alat sederhana juga, dengan wakul plastik. Pak ini kalau bisa saya cium sebenarnya bau dari buah mangrove ini seperti markisa, betul? Ya betul, karena sifat keasamannya tadi yang memunculkan bau asam, sebagaimana markisa. Oh ya Marvin, ini selain bentuknya seperti ini, ternyata untuk lembut Pak ya? Ya. Bahkan ini bisa dipecah, saya langsung pecah, boleh Pak tanpa ya? silakan. Bijinya sangat banyak. Bijinya sangat Sangat banyak dan memang benar seperti buah markisa, banyak biji-bijinya di sini. Boleh saya langsung icip ini Pak? Oh, boleh, tapi ya Rasanya asam. seperti apa? Ya. Rasanya asam sekali. Asam sekali, ngantuk tidak bisa tidur. Rasanya memang asam sekali Pak ya, bahkan lebih asam dari Lebih jeruk asam. nipis. Dari jeruk nipis atau asam. Oke Abu Pak. asam. Berarti kalau bisa kita review lagi Pak prosesnya. Setelah dipetik, dikupas, lalu dibawa kemana lagi Pak? Direbus Ya. dengan panci yang tidak boleh panci aluminium. Minimal panci cat. Panci cat, Ya, atau stainless KW1. stainless, Nah, KW1. setelah itu dipisahkan bijinya dengan wakul plastik. Sebentar, tampilkan ya. Berarti harus dipisahkan Pak ya. Kalau saya lihat di sini Dengan juga wakul plastik seperti ini. Nah, setelah direbus taruh sini, tampil diginikan. Oh, Nanti disaring. buburnya jatuh ke bawah. buburnya jatuh ke bawah. Bijinya di atas, kita sisihkan. Nah, buburnya tadi belum memenuhi standar sirup, karena sirup itu cairan kental yang tidak ada endapannya, Betul. harus jernih. Setelah itu? Ya, setelah itu kita peras pakai filter. Nah, dengan Berarti- kain jenis tetron. Kenapa Ini harus tetron Pak? karena ini pori-porinya setara dengan ukuran 100 mes, ukuran pori-pori. Satuan pori-pori 100 mes. Lalu diperas. Diperas, setelah diperas ditaruh sini. Nah, ini dibuka. Setelah diperas kita mendapatkan cairan. Apa kita peras beneran ini biar keluar airnya? Waduh, nggak usah Ya, pakainya udah, ini ya. memang sudah Ya. seru sekali Ya, ini sudah diperas. Ini tentunya pakai sarung tangan dulu. Oh, harus pakai sarung Sarung tangan Pak tangan. karena ada zat yang mungkin bisa Ya, mungkin merusak keringat kulit. kita Oh, keringat dan kita sebagainya, tercampur. ya. Ya. Ya, terus diperas. Setelah selesai kita taruh di pemanasan. Dan direbus. Ya, dengan api kecil tambah gula pasir. Gula pasir yang Ya. ada Pak ya. Direbus berapa lama Pak? Ya, kalau bikinnya 10 kilo ke atas mungkin 3 jam. Oke, setelah itu Ya, kita langsung pada kayak suhu 80 derajat selesai. Terus dikemas di dalam botol. Nah, Ya. sambil kita jalan-jalan ke sana aja Pak. Di sini saya juga sudah melihat beberapa jenis sirup bogem yang memang hasil produksi dari Pak Sony ini Pak ya. Ini Pak ya, sirup bogem. Ini untuk ketahanannya sampai berapa lama Pak? Ini ada expirednya. Ini Agustus 2019. Ya, sampai 1 tahun ya. Ya. Hampir 1 tahun Pak ya. 1 tahun. Oke Pak, ini yang paling penting dan paling utama. Sebenarnya manfaat dari untuk meminum sirup bogem ini apa Pak? Ini manfaatnya selain segar, itu juga sudah dipercaya bagi masyarakat mengobati sakit batuk, radang tenggorokan, sariawan. Karena kandungan dari buahnya ini, vitamin C-nya sangat tinggi, setara jambu biji. Satu-satunya buah yang punya kandungan yodium. Ini.
Oh ya Pak, untuk pendistribusiannya, apalagi bagi teman-teman atau Marvin yang ingin berkunjung ke Surabaya, apakah bisa ditemukan di toko oleh-oleh atau seperti apa? Ada di toko oleh-oleh utaranya Bundaran ITS di Surabaya namanya, itu ada. Jualan displaynya banyak sirup bogem. Nah, terus yang kedua, ini kan produk berbasis konservasi. Jadi tidak di semua toko ada. Karena setiap penjualan itu ada muatan edukasinya. Memberikan informasi mangrove terkait fungsi mangrove, manfaat mangrove, seperti itu. Oke Pak, kayaknya nggak seru kalau saya nggak langsung mencoba olahan dari sirup ini, rasanya Bisa. seperti apa Pak ya? Monggo, monggo. Monggo, monggo. Atau mungkin harus ada takarannya, harus dicampur air dulu Pak kalau Ya, untuk... kalau ini di botolnya ada takarannya. Ya. Saran sajiannya itu 1:4. Satu bagian sirup, 4 bagian air. Kalau ditambah es, rasanya juga ada sensasi yang sangat kuat, sensasi segar. Aduh, rasanya memang enak sekali Ya. Pak. Segar-segar seperti leci, segar-segar juga seperti markisa, apalagi ditunjang dengan... Madu juga, seperti Ya. madu. Ada citra madunya juga. Memang anu Pak ya, apa kandungan yang ada di dalam sini pure memang buah bogem ini Pak? Ya, ya, 100% dari buah ini. Tambahnya cuma air sama gula. Oke, siap. Kalau kami di sini standarnya air isulang. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya juga edukasinya hari ini. Ya Marvin, bagi Marvin dan juga pemirsa yang tertarik untuk mencoba bagaimana sih rasa sirup bogem dan juga merasakan bagaimana suasana dari hutan mangrove Surabaya, datang saja langsung ke Surabaya. Kembali ke Marvin di studio. Iya, jadi jangan langsung dimakan langsung ya, karena asam ya. Terima kasih Monica untuk informasinya. Ya, baik, kita sudah melihat ya. Ini tapi Pak Sony kok belum hadir ya, coba Ibu koordinasikan sebentar. Baik, kita akan berdoa dulu ya, sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Tadi kita belum berdoa untuk mengawali acara. Kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Dari sekitar nih ya, mahasiswa, ya ini Handoko bertanya ini ya. Mungkin Nasa bisa membantu ini ya, berapa jauhnya. Ya sebenarnya hang tua atau kampus itu tidak ada dekat sebenarnya atau masuk di kawasan dekat dengan apa namanya Pamurbaya ya atau pantai timur Surabaya. Jadi kalau tidak terlalu jauh ya sekitar 10 kilometer gitu dari kampus gitu ya di sekitar situ. Jadi memang dekat dengan kawasan pantai apa namanya timur ya. Itu tadi bilang utara ya, salah ya. Pantai Timur Surabaya. Ya, jadi Ibu Ralat Pantai Timur Surabaya. Oke, Pamurbaya. Nah, ini karena Surabaya juga merupakan sebuah kota pesisir sehingga memiliki kawasan pantai dan juga ada kawasan hutan bakau. Itu. Jadi mungkin di antara ini teman-teman yang tinggal di mahasiswa yang tinggal di pesisir mungkin juga punya kawasan mangrove ya di daerahnya. Atau mungkin ada yang pernah berkunjung ke hutan bakau, melakukan
menanam bakau atau melakukan aksi sosial, menanam hutan bakau, ataupun mungkin mengadakan kegiatan di kawasan mangrove. Ya, ini Pak Sony sudah hadir nih ya. Baik, selamat siang Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang sekali Bapak berkenan hadir bersama dengan kami di Universitas Hang Tuah. Ya, ini mungkin mahasiswa yang bisa membuka kamera, bisa membuka kameranya karena ini Pak Sony sudah hadir. Jadi ini Pak Sony, kami di kampus Hang Tuah itu punya mahasiswa yang disebut dengan mahasiswa inbound ya. Jadi yang sebenarnya belajar di kampus ya, tapi mereka masih sejauh ini programnya memang dilakukan secara daring. Jadi kami ketemunya di ruang virtual seperti ini, Pak Sony. Jadi ada yang dari Medan, ada yang tinggal di Nias, ya ini ada Nifos tadi ya. Mana nih Nifos? Oh, Nifos terpental ya. Ya, tadi sudah bergabung tadi. Ada yang dari Nias, ada yang dari Kupang, di Pontianak, dan juga di Samarinda. Nah, ini ada Nifos. Ya, mungkin mahasiswa boleh nih ya menyapa Pak Sony. Karena Pak Sony ini mohon izin di kediaman ya Pak posisinya. Ya, di rumah. Di rumah, iya. Berarti di kawasan mangrove. Ya ini tadi Handoko yang bertanya nih berapa jauhnya dari Surabaya, karena memang sebenarnya di kota Surabaya ya hutan mangrove. Nah, tadi kita sudah melihat liputan dari Metro TV yang direkomendasikan oleh Pak Sony, dan kita sangat beruntung ya karena Pak Sony yang tadi kita lihat di TV itu ada bersama dengan kita untuk membagikan kisahnya mengelola bersama dengan kelompok tani di kawasan hutan mangrove. Jadi kita itu sebenarnya di kelas modul Nusantara ini belajar tentang budaya, kemudian juga tentang keberagaman, belajar juga tentang nilai-nilai kebangsaan juga begitu Pak Sony. Jadi tidak ada pelajaran yang khusus, tapi kami ngobrol atau istilahnya gitu, kita kalau di Surabaya cangkruan ya. Ya. Lesehan gitu kan. Kalau mahasiswa suka sekali di warung kopi yang ada wifi-nya ya, warkop ya, yang ada wifi-nya gitu. Jadi kegiatan kami ya ngobrol-ngobrol seperti ini, mengenal lebih dekat. Dan kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang bagaimana Pak Sony dan juga teman-teman Pak Sony tentunya ya di kelompok tani sejauh ini mengelola potensi yang ada di hutan mangrove gitu. Jadi memang kita bisa membaca banyak referensi tentang hutan mangrove yang menjadi kawasan ekowisata, edukasi di Surabaya. Dan kita akan langsung dengarkan ya ceritanya dari Pak Sony. Silakan Pak Sony. Monggo Bapak. Wah, Bapak hilang. Pak Sony hilang ya. Oke, baik. Ya, kita tunggu ya. Pak Sony bergabung kembali. Iya, sepertinya hilang nih. Iya, oke lah. Kita akan menunggu, semoga lancar ya Pak Sony ketika berbagi kisah dengan kita. Jadi di sana, ya, setahu Ibu mungkin Kak Nasa juga bisa bercerita di sana ya, karena anak muda suka foto ya, suka selfie di tadi yang jalan yang di hutan bakau yang ada jalan bambunya. Nah, itu biasanya memang anak muda suka berjalan-jalan di sana, mengambil gambar dan sebagainya. Atau mungkin Kak Nasa mau berkisah gitu ketika jalan-jalan di sana? Gitu. Iya, mohon maaf ya teman-teman, ini lagi di luar soalnya jadi agak rame.
Jadi di hutan mangrove sendiri itu suasananya tuh kayak apa ya? Kayak hutan gitu. Kita benar-benar kayak di hutan. Terus hawanya tuh jadi panas karena dia itu deket pantai. Tapi seru juga sih, soalnya kayak kita tuh menyatu dengan alam gitu sih. Vibes-nya itu kayak dapet gitu loh Kak. Kita itu di alam gitu, main di alam. Terus kita lihat kanan kiri itu kan ada hutan bakau juga ya. Terus kita juga bisa santai-santai. Misalnya kita mau duduk-duduk di apa ini jembatannya gitu kan ada tempat duduk juga. Terus ada kayak apa ya? Pendopo itu kita bisa bikin acara, misalnya acara keluarga atau biasanya kalau ibu-ibu itu arisan gitu-gitu buat kumpul-kumpul. Seneng deh pokoknya kalau misalnya tahu langsung tempatnya gitu. Iya, oke, Jadi itu kalau kisahnya ya Masa ya. Jangan-jangan kisah waktu pacaran ini ya. Cuma nggak ngaku. Iya, oke, ya nggak apa-apa ya. Apa namanya, mungkin asik juga gitu buat jalan-jalan gitu ya. Dan tadi sih kebanyakan memang dengan keluarga. Kalau tadi kalian sempat mengingat yang liputan tadi, itu memang kalian kan ada yang berpapasan dengan perahu ya. Berpapasan dengan perahu, itu memang ada disediakan di sana oleh pengelola untuk pengunjung itu bisa naik perahu. Ibu pernah ke Banjarmasin, itu juga ada ya kawasan mangrove yang mirip juga dengan Wonorejo ya. Ibu lupa. Dan mirip sekali juga apa namanya naik perahu, kemudian menyusuri kawasan yang ada di sana. Nah, di mangrove juga seperti itu. Jadi kita bisa bertemu dengan atau kadang menjumpai monyet yang ada di hutan bakau, ada bunga apa namanya bangau gitu, dan bahkan ada yang bilang di situ ada buaya gitu ya. Jadi malah kalau apa namanya jangan sampai kita pas terluka gitu katanya sih. Jadi agak serem juga gitu. Kalau naik perahu jangan ada yang terluka nanti apa kecium sama buaya dan sebagainya. Ya mungkin benar juga ya, karena itu kan kawasan yang apa namanya memungkinkan bagi binatang semacam reptil gitu ya untuk tinggal di sana. Dan nanti mungkin juga akan diceritakan lebih banyak oleh Pak Sony ya. Ya, ini semoga Pak Sony bisa segera join karena mungkin berkaitan dengan sinyal ya. Iya, yang ada di mangrove ya, daerah hutan bakau. Iya, dan beberapa kelompok tani yang ada di mangrove memang dulu sebelum pandemi memang sering ya sama Fakultas Perikanan sama apa itu diajak untuk pameran produk-produk olahan dari mangrove gitu ya. Salah satunya tadi kita sudah lihat ya apa namanya sirup mangrove gitu. Kemudian juga ada hasil bukan olahan ya, tapi juga seni yang lain seperti batik mangrove gitu ya. Kemudian juga ada keripik gitu ya, keripik. Karena tadi ternyata ada banyak jenis ya dari mangrove yang atau bakau yang bisa diolah sesuai dengan mungkin jenisnya. Nah, itu yang sedikit ya yang Ibu ketahui. Tapi setidaknya bahwa kita akan melihat lebih detail sebenarnya dari kisah Pak Sony ya dan tantangannya ketika mengelola sebuah kawasan wisata yang tentunya nantinya akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi kalau tadi di kawasan di Surabaya ini satu sisi ya kita melihat penataan yang baik yang dimanfaatkan dengan baik semacam sebuah ekowisata mangrove. Tapi di daerah bakau yang lain, di daerah di Gresik itu berita terakhir ini 1 minggu ini ramai ada pengerusakan hutan mangrove gitu ya di salah satu kawasan di daerah Greges dekat Perak ya, daerah Perak di Surabaya. Jadi pengerusakan hutan oleh masyarakat lokal di sana yang ingin memanfaatkan lahan hutan bakau untuk perumahan. Jadi membuat sebuah tanah oloran gitu ya.
Nah, ini kasusnya memang masih berkembang karena aktivis lingkungan dan juga ahli tata ruang itu mempersoalkan kerusakan mangrove yang dilakukan oleh penduduk dengan alasan ya mereka membutuhkan lahan tadi untuk reklamasi ya mangrove gitu ya. Kebetulan memang penduduk di sana itu memang punya area mangrove itu yang mereka tebang gitu ya. Mereka tebang, mereka uruk menjadi sebuah tanah oloran, menjadi reklamasi yang akan didirikan 60 unit rumah atau tempat sentra kuliner juga bagi penduduk yang ada di sana. Jadi ini sedang berkembang konflik ya antara penataan tata ruang di sana. Nah, ini Pak Sony sudah bergabung kembali. Pak Sony, terima kasih sudah join kembali dengan kami. Gangguan sinyal. Iya, tidak apa Bapak. Memang seringkali juga seperti itu, kami juga mengalami hal yang sama. Kak Aturan, monggo Pak Sony menceritakan pada mahasiswa yang hadir di sini ada 11 ya mahasiswa, 12 ya dengan Kak Nasa itu ingin mendengarkan cerita langsung dari Pak Sony tentang bagaimana masyarakat di mangrove, masyarakat di Wonorejo mengelola bakau untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sana. Monggo Pak Sony, silakan. Ya, baik. Kami awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memang sesuatu yang ada sekarang atau yang ada di lain tempat tentunya juga punya cerita masing-masing. Adanya kalau di Wonorejo ada dikenal sekarang ada namanya ya, ada Mangrove Informasi Center atau MIC. Terus di situ juga ada ekowisata mangrove. Nah ini sesuatu yang perlu diluruskan. Jadi di Wonorejo itu ada yang tulisannya ekowisata mangrove. Namun fakta di lapangan kegiatannya tidak menunjukkan sesuatu yang berbau edukasi atau pelatihan-pelatihan atau ekologi. Bahkan malah sebaliknya. Jadi kalau sesuatu desain wisata itu harus ada beberapa yang harus dipenuhi. Uji kelayakan. Uji kelayakan itu membuat transek mangrove. Mangrove-nya itu rusak, sedang, atau sudah baik. Yang kedua, mengetahui parameter mangrove. Luasnya berapa, kalau desain edukasi wisata atau ekowisata itu orang berapa meter yang harus diperbolehkan. Itu ada konsepnya. Terus, selanjutnya, melihat daya dukung area. Daya dukung area itu seperti apa? Apakah di dalam itu ada sesuatu yang kearifan lokal, bentuknya seperti apa, itu harus dikaji. Karena jangan sampai nanti masyarakat lokal atau wisata yang berbasis masyarakat itu nanti malah berbalik. Jadi investornya yang bermain, masyarakatnya hanya menonton. Nah, kalau di Wonorejo itu sudah terjadi seperti itu. Di Wonorejo itu ada tulisan ekowisata mangrove, namun kegiatannya tidak menyentuh edukasi sama sekali. Hanya naik perahu, beli tiket, naik perahu dari dermaga menuju gazebo atau muara sungai, tepi pantai itu ada gazebonya ke situ. Di situ 30 menit sudah disuruh balik lagi,
untuk ngangkut orang lagi. Nah, itu kan tidak ada ekowisatanya, namun itu wisata massal yang mengarah ke bisnis atau mass tourism profit oriented. Nah, terus daya dukung area juga belum mumpuni kalau kita mendesain seperti itu, karena di situ ada kearifan lokal. Di pinggir sungai dalam aksesnya dia pakai perahu itu ada kearifan lokal yang namanya tambak tradisional. Tambak tradisional itu juga punya manajemen. Ada juragan, ada penunggunya, ada sistem pengupahan. Nah, untuk makan sehari-hari para penunggu tambak tidak ada yang jatah. Juragan kah? Oh bukan. Loh kok bisa makan? Nah, diberi kesempatan masang perangkap udang di tambaknya masing-masing. Nah, kalau di Wonorejo ya, itu namanya perangkap udangnya namanya perayang. Nah, udang yang masuk perangkap itu udang liar. Udang dari laut masuk ke tambak. Itu udang liar. Nah, karakter udang tidak sebagaimana ikan, tidak berwonuper, tidak berenang, hanya menempel di tebing sungai. Ada aliran air yang lewat pintu-pintu tambak itu, pintu-pintu air tambak itu ikut masuk ke tambak. Terus karakter udang itu terus menempel di tebing-tebing pematang sambil berjalan. Akhirnya finishnya masuk perangkap, sudah tidak bisa keluar. Nah, udang liar dari laut ke tambak itu aksesnya kan sungai. Nah, bagaimana kalau sungainya itu dibuat aktivitas perahu-perahu besar yang miliknya wisata itu? Nah, udangnya tidak mau masuk. Akhirnya pasangan-pasangan udang itu sudah tidak dapat pasangan udang. Nah, kurun waktu 1 tahun adanya perahu-perahu besar seperti itu ya, itu kami mendampingi mahasiswa UB jurusan budidaya perikanan untuk penelitian skripsi. Nah, kami wawancara dengan penunggu tambak. Kalau dulu mereka pasangannya itu dapat 10 sampai 12 kg per malam. 1 kilogramnya 40.000. Nah, 1 tahun adanya kegiatan wisata yang saya sampaikan wisata massal tadi, tinggal berapa? 200 gram. Jadi 10 kilo tinggal 200 gram. Nah, ombak buatan perahu yang sebesar itu menghantam bibir sungai, itu sama dengan obrak-obrak udang ya, mengusir udang untuk kembali ke laut lagi. Nah, itu kan berarti standar uji kelayakan tidak pernah dilakukan. Nah, sehingga membuat kerugian di masyarakat dalam lingkup budaya dan kehidupan sosialnya terusik karena ya kegiatan wisata yang salah. Karena harusnya mendesain, kalau tulisannya ekowisata, harusnya desain ekowisata, desain ekoturism. Nah, kalau desain ekoturism itu membuat transek kerapatan mangrove. Bikin transek kerapatan mangrove untuk mengetahui mangrove-nya masih rusak, sedang, atau sudah baik. Terus membuat parameter luasnya mangrove berapa di Wonorejo itu. Nah, konsep yang sudah ditetapkan di jurnal ya, di jurnal itu ada sesuatu ilmuwan yang sudah membuat disertasi sampai mengeluarkan jurnal 50 meter persegi itu hanya boleh orang satu. Kalau desain ekowisata 50 meter persegi itu hanya boleh orang satu. Tidak boleh pakai baju warna-warna, tidak boleh pakai parfum. Itu desain ekowisata. Karena pakai baju warna-warna, terus pakai parfum itu mengganggu satwa, utamanya burung. Nah, di pantai timur Surabaya, dalam kurung Pamurbaya, atau salah satunya di Wonorejo, itu terdapat teman-teman pengamat burung itu
mengadakan pengamatan burung sejak tahun 99, mendapati sekawanan burung-burung migran, jumlahnya 84 jenis. Nah, itu jumlah yang terbanyak di Asia, jumlah tersebut. Nah, adanya seperti itu harusnya Surabaya bangga, karena burung-burung yang dilepas dari luar negeri mau transit di Surabaya. Harusnya itu banggaan sendiri bagi Surabaya. Namun sekarang sudah tidak ada. Burung-burung migran di pantai timur Surabaya sekarang tidak ada. Terus didukung oleh berita-berita di koran. Saya baca sendiri itu. Misalkan begini ya, saya pernah baca koran Kompas, tapi tanggalnya lupa. Tahunnya mungkin ya sekitar tahun 2011-12. Bandara Juanda kewalahan mengusir burung yang jumlahnya puluhan ribu, mengganggu jadwal penerbangan. Nah, burung-burung yang di pesisir itu mendapat tekanan tinggi sebagaimana yang dilakukan oleh wisata massal, sehingga burungnya itu pergi dari situ, mendapati tanah lapang yang luas, mungkin aman, milih di bandara. Terus ada lagi berita di koran Jawa Pos, itu saya tahu sendiri waktu saya mau berangkat ke Tarakan. Bandara Juanda menerjunkan tim hunter dengan mobil bak terbuka membawa sirene mondar-mandir ke Medan Pacu untuk mengusir burung. Nah, saya tahu sendiri mobilnya di sana pakai sirene di bandara, itu saya tahu. Oh, itu berita kemarin yang saya baca, batin saya begitu. Nah, adanya kegiatan-kegiatan massal seperti itu juga mengganggu burung. Karena burung itu peka terhadap suara, warna, aroma. Nah, itu tadi. Sama dengan udang tadi ya. Udang itu karena mendapat tekanan tinggi, mau masuk tambak lewat aksesnya lewat sungai, airnya dikebur sama ombak buatan oleh perahu-perahu yang berlambung besar, lebar itu. Kalau perahu nelayan kecil-kecil itu enggak ngepek mungkin. Tapi kalau perahu sudah sebesar itu ngepek. Itu yang satu sisi yang tidak pernah dipahami. Dan yang berikutnya, mendatangkan pengunjung wisata sebanyak-banyaknya. Itu sudah menyalahi dari konsep ekowisata. Sebanyak-banyaknya mendatangkan, karena semakin banyak pendatangnya semakin dapat keuntungan besar. Itu yang saya sampaikan, profit oriented tadi, orientasinya mengarah ke bisnis, tidak untuk kelangsungan ekosistem atau kelangsungan kearifan lokal yang mempertahankan kearifan yang ada itu. Terus yang berikutnya ya, membuat gazebo bangunan di tepi pantai itu juga ada pelanggaran. Pelanggaran apa? Luasan sabu hijau pesisir. Karena saya pernah baca luasan sabu hijau pesisir itu sudah dibentuk SK, ada bentuk SK menteri bersama, ada beberapa menteri yang membuat SK tentang luasnya pesisir, dan yang saya ingat betul itu keputusan presiden. Keputusan presiden nomor 201 tahun 2001 tentang luasnya sabu hijau pesisir. Itu seperti apa kalau mengukur? Green belt pesisir itu seperti apa? Itu kalau mengacu pada peraturan, bukan keputusan ya, peraturan presiden, Perpres, itu mengukur pasang terendah sampai pasar tertinggi, misalkan sama dengan EIK. Nah, EIK itu kali 130, itu tidak boleh didirikan bangunan apapun di tepi pesisir itu. Jadi mengukur pasang terendah sampai pasar tertinggi sama dengan EIK. EIK itu kali 130 ke arah darat, itu tidak boleh didirikan bangunan. Karena itu mengganggu perkembangan mangrove secara alami. Jadi harusnya sabu hijau pesisir itu ditempati posisi mangrove
namun di situ ada bangunan. Akhirnya propagul mangrove yang jatuh, yang sudah tua jatuh, itu ketika terbawa arus, bisa nyampe ke pasang tertinggi, di sana airnya surut, dia parkir di situ, kalau substratnya cocok, dia bisa berkecambah sampai tumbuh dewasa. Nah, itu perkembangan mangrove secara alami. Nah, kalau di depannya sudah ada bangunan, ya sama dengan didirikan tembok. Nah, propagul itu mau ikut air pasang tidak bisa, tertahan oleh bangunan. Akhirnya rusak di atas air. Nah, gazebo di tepi pesisir itu juga mengganggu perkembangan mangrove secara alami. Justru itu tidak boleh. Nah, itu ada Peraturan Presiden nomor 201 tahun 2001 ya, itu berbunyi seperti itu. Nah, mulai tahun 2018 kami sharing sama Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya. Memang pengelolaan mangrove dipegang oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya. Itu kami mengajak, ayo Pak, membangun atau menerapkan citra edukasinya. Kita awali di MIC. Caranya bagaimana? Ya, kita mengadakan edukasi, tiap-tiap pintu masuk jogging track apa itu gratiskan saja, tidak ada yang bayar. Nah, nanti pengunjung kita ajak keliling jogging track, kita ajak ekologi mengenali jenis mangrove, baik secara karakteristik, fungsi maupun manfaatnya. Itulah. Akhirnya Kepala Dinas Pertanian merespon ajakan saya sehingga berkomitmen untuk membangun, menegakkan citra edukasinya. Jadi yang dulu bayar-bayar, ada jogging track masuk bayar 3.000 sampai 5.000 itu dihapus semua, gratis, kecuali parkir, karena parkir ditangani oleh dinas parkir. Nah, itu sudah jadi. Sampai sekarang ada dua pengelola di situ. Yang satu yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya yaitu MIC, yang satu wisata perahu bayar itu dikelola oleh orang lain. Nah, yang tulisannya ekowisata, namun kegiatannya bukan ekowisata, wisata massal yang bisnis, mass tourism profit oriented. Nah, kalau kita awali dengan desain edutourism, itu nanti semua akan aman, ekosistem kearifan lokal, terus hubungan sama masyarakat kita jangan sampai hanya menjadi penonton, secara sosial budayanya juga terangkat. Nah, itu yang saya maksud, ayo membangun citra edukasi yang sebenarnya, atau menerapkan konsep edutourism yang secara benar, atau do not mass tourism profit oriented. Jadi menurut pandangan saya seperti itu, Bu. Monggo silakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak Sony. Ya. Monggo, Bapak. Ya, saya nambah lagi. Ya, nah, ini ada sedikit liputan yang mana coba kita sapa rekan Monica Gracia di Surabaya, sesuatu yang kita menjajaki dan begitu. Ya, baik. Mungkin Pak Sony masih terkendala jaringan ya. Mungkin beliau ingin menyampaikan kembali tadi videonya. Ya, ini sudah mulai bisa terlihat. Oh, Eva. Oke, Pak Sony-nya hilang lagi ya. Oke, baik. Ya, nah, ya ini. Monggo Pak Sony, barangkali ada yang ditambahkan tadi. Silakan dilanjutkan ke aturan Bapak.
Ya, siap. Halo, suaranya sudah dengar ya, Bu? Iya, Suara jelas saya Pak dengar. Sony, nggih. Jelas, Ya, monggo Bapak, nggih. ya. Nah, baik. Jadi tadi yang kami menyinggung tulisannya eko, namun kegiatannya yang diterapkan bukan eko. Cenderung ke wisata massal yang bisnis ya. Nah, sekarang kita menunjukkan suatu video visual yang ada unsur edukasinya. Jadi kita memberi motivasi masyarakat untuk melestarikan mangrove dengan memberi motivasi pemanfaatan. Pemanfaatan mangrove bukan kayu, tapi dari buah. Buah pun kita milih mengawali buah yang sekiranya kita tidak memaksa metik atau mengeksploitasi, bukan. Tapi kami masang jaring di bawah pohon, nanti yang matang jatuh di atas jaring itu. Nah, kelompok masyarakat pertambahan nanti yang penunggu tambak, masyarakat kampung itu kami kasih modal jaring paranet untuk memasang di pohon-pohon yang buahnya lebat. Sehingga nanti kalau dia sudah mendapatkan buah, disetorkan ke UKM kami timbang, sesuai harganya kami bayar. Nah, terus ada beberapa masyarakat yang ikut memproses membuat sirup itu. Misalkan ibu-ibu kampung, itu yang ngupas buahnya itu ibu-ibu kampung. Insya Allah per kilonya 1.500. Jadi banyak ibu-ibu kampung yang kita libatkan untuk mengupas buah. Terus ada beberapa teman-teman juga ikut membuat proses. Itu juga ada hitung-hitungannya, honor juga. Nah, terus outputnya kita bisa membuat sirup mangrove yang insya Allah sekarang sudah banyak pemasarannya, sudah banyak terkirim di wilayah Indonesia sekarang. Nah, bagaimana ada di gambar itu ada contoh produk masyarakat pesisir yang memanfaatkan mangrove non kayu. Kalau memanfaatkan mangrove kayunya itu nanti berdampak kerusakan lingkungan. Karena menebang pohon sehingga kita menanam saja pemeliharaan dan setelahnya agak lama dan sulit. Kalau kita memanfaatkan buah itu sama dengan kita membuat upaya untuk melestarikan mangrove. Karena masyarakat butuh buah. Dari mana asalnya buah? Dari pohon. Mau tidak mau, beliau juga harus nanam. Itu jadi sebetulnya konsep yang sederhana ya. Kalau kita kemas dalam satu kalimat, melestarikan mangrove-nya, manfaatkan buahnya. Itu agak bahasanya agak halus. Ada bahasa yang agak kasar lagi juga ada. Misalkan petik buahnya, jangan tebang pohonnya. Itu agak kasar. Saya pernah bikin spanduk itu ukuran besar, hilang. Belum tak pasang sudah hilang. Karena sudah pernah tak pasang, itu mungkin menyinggung beberapa perasaan orang yang pernah menebang pohon mangrove yang bermasalah dengan hukum mungkin ya. Sehingga kami membuat tulisan seperti itu dianggapnya bergaining kepada dia, padahal kami mengajak dengan tulus sebetulnya. Jadi cuma bahasa kami itu waktu itu agak kasar, jangan tebang pohonnya, petik buahnya itu. Terus saya ganti sekarang, lestarikan mangrove, manfaatkan buahnya. Tapi spanduknya sekarang tidak hilang. Jadi kalau kita interaksi dengan masyarakat itu harus beberapa masyarakat pesisir ya, yang mungkin pada masyarakat umumnya kita juga harus mempertimbangkan bahasa yang kita gunakan juga. Jadi namanya mengajak itu sesuatu yang sulit-sulit gampang ya, mengajak orang untuk tidak memanfaatkan kayu itu ya sulit-sulit gampang. Nah, sulitnya itu ketika belum mendengar kalau
kayu mangrove apa dilindungi, nanti siapa yang menebang bermasalah dengan hukum, itu dulu agak sulit. Sering hampir saya itu ya diumpat orang lah, sampai pangkatmu apa gitu. Gak oleh nebang pangkatmu apa gitu. Terus memang bahasa pesisir kan agak kasar. Nah, terus ada penebangan terus bermasalah dengan hukum, lah itu akhirnya jera. Jadi ini salah satu contoh yang kita memanfaatkan buah. Sebetulnya kita tidak sulit, tidak pakai alat-alat untuk membuat sirup, itu alat yang baik teknologi bukan, tapi dengan alat yang sederhana. Alat sederhana, perlakuan yang sederhana pula, yang penting kita memenuhi standar. Standar sebelum kami bikin sirup itu yang diminum manusia, kita uji perlakuan, uji komposisi, uji rasa terhadap masyarakat. Terus terakhir uji proksimat. Untuk mengetahui kandungan gizi-gizinya itu kami uji proksimat. Nah, setelah kami mendapat beberapa lisensi, PIRT, terus sertifikat halal, sertifikat merek, itu baru kami berani ke pasaran. Nah, alhamdulillah sekarang sudah banyak yang mendukung kami, hampir seluruh Indonesia, mungkin juga internasional sudah mendukung kami. Juga indikasinya kami juga sering kirim sirup ke Jakarta, ke luar negeri, bahkan ke Belgia juga pernah. Nah, silahkan Ibu, apa yang bisa disampaikan lagi, nanti insya Allah kami bisa menjawab sesuai dengan kemampuan kami. Ya, baik. Ini luar biasa ini ceritanya. Kami senang sekali bisa mendengar langsung bagaimana permasalahan yang ada di sana ya Bapak, yang kami mungkin tidak akan pernah tahu kalau tidak mendapatkan cerita dari Bapak. Karena yang kami bayangkan itu adalah senang sekali bisa jalan-jalan di sana, naik perahu, bisa foto-foto, dan sebagainya ya. Jadi yang itu yang kita pikirkan. Jadi senang bisa ada di tengah hutan mangrove gitu. Tetapi ternyata di balik rasa senang kita yang berkunjung ke sana, yang bisa punya foto yang bagus di spot-spot tertentu, itu ternyata ada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Wonorejo, ya Pak, yang sebenarnya ini berkaitan dengan bagaimana kita melestarikan, menjaga, dan juga mungkin ya tentunya bagaimana secara berkesinambungan ya kita merawat apa yang indah yang menjadi milik kita bersama ini. Nah, itu luar biasa ya. Kita baru tahu gitu kalau secara detail langsung dari sumbernya bagaimana masyarakat di sekitar mangrove menghadapi persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan kepentingan ya Pak Sony. Jadi masyarakat tambak tradisional yang tadi menangkap udang itu ternyata mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan udang, ada penurunan semacam itu karena aktivitas wisata. Dan itu tadi yang jadi keprihatinan dari Pak Sony ya, bahwa apa yang tertulis itu tidak seperti kenyataannya, bahwa ekowisata, edukasi itu ternyata tidak benar-benar bisa mendidik masyarakat dan juga bahkan pengelolanya untuk sadar bagaimana memanfaatkan hutan mangrove. Jadi mestinya kita bisa memahami betul gitu ya, seperti apa sih karakteristik mangrove, seperti apa kondisi ataupun juga karakter dari tadi ekosistem yang ada di sana. Nah, itu yang harus kita belajar lebih banyak supaya kita bisa turut berkontribusi di dalam melestarikan mangrove. Jadi itu Pak Sony yang ini kan. Jadi tadi kalau kita melihat satu sisi permasalahan, kemudian satu sisi kita melihat potensi, senang sekali bisa mendengarkan bahwa sirup mangrove bogem ini ternyata udah sampai di luar negeri gitu ya. Dan mungkin kalau kita bisa ke sana bisa langsung minum sirupnya ya Pak ya.
tapi mungkin kita membayangkan jadinya rasa gabungan rasa leci dan markisa tadi ya untuk mangrove gitu. Dan selain tadi dimanfaatkan untuk sirup juga kalau tidak salah ada yang ini ya Pak ya, yang keripik ya. Saya kok pernah dengar selain bikin sirup apalagi ya Pak Sony ya? Ya, jadi pada dasarnya mangrove bisa dimanfaatkan untuk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik. Oh iya. Ya, jadi makanan kami juga sudah bikin dari dodol mangrove, terus ada tepung mangrove yang bisa untuk kue. Oh iya. Ada yang jadi beras mangrove, berasnya bisa jadi tiwul mangrove, nasi mangrove, terus berasnya dibikin tepung, tepungnya untuk brownies, untuk cendol dawet. Iya, tepungnya ya. Iya. Jadi tepung mangrove ada yang satu bisa diolah. buah yang nama lokalnya nyire, nama latinnya Silocarpus granatum, Silocarpus molokensis itu bisa untuk skin powder, untuk bedak. Punya SPF 22,5 untuk menahan UV, sinar ultraviolet itu. Itu punya SPF 22,5 itu secara alami. Iya, baik. Luar biasa ya, apa namanya, kosmetik, kemudian makanan, bisa untuk pewarna batik ya Pak ya, tadi ya. Ya, salah satunya bisa. Bahkan untuk pewarna batik, itu dulunya itu masyarakat pesisir sudah mengenal sejak zaman nenek moyang kita. Jadi serok-serok ikan yang dari benang itu supaya awet, karena tiap hari kena air asin. Tiap hari kena air asin, itu supaya awet itu dicelup di pewarna mangrove. Namanya dulu ditinggi. Nah, ditinggi itu diapakan? Jadi dari ranting-ranting mangrove, kulit-kulit kayu mangrove atau pelepah nipa itu dihancurkan, terus dikasih air. Air itu direbus. Nah, serok ikan yang dari benang, jaring ikan yang dari benang apa itu dicelup-celupkan di air mendidih beberapa dari getah-getah mangrove itu. Nah, setelah dicelupkan, dijemur kering, dicuci bersih, celupkan lagi sampai berulang kali. Nah, dari situ dulu berkembang ke taplak meja sama tutupnya kendi yang dari sulaman benang. Ibu ada kendi, tahu ya, kendi untuk minum itu. Ya, betul. Nah, yang itu dari tanah. dulu masyarakat zaman mbah-mbah kita itu sudah membuat tutupnya kendi itu yang dari sulaman benang itu dicelup dengan getah mangrove. Itu namanya ditinggi. Terus dikasih kulit-kulit kerang itu ditempelin di tepian tutupnya kendi itu sehingga untuk aksesorisnya. Sejak zaman mbah-mbah kita sudah mengenal, Bu. Jadi kami membuat sirup itu bukan sesuatu yang penemunya saya, bukan. Kami menginovasi kearifan lokal. Karena apa? Yang namanya buah bogem, Soneraceae cassularis itu ya, kalau di Surabaya bogem. Itu sejak zaman dulu sudah dimakan. Mbah-mbah kita itu sudah bikin rujak dari bogem. Nah, kami kan menginovasi dari apa yang sudah pernah dilakukan zaman dulu. Bukan semata-mata penemunya saya, bukan. Saya hanya menginovasi apa yang sudah menjadi kearifan lokal. Saya karena kalau mengakuisisi, ya terus terang saya takut dosa, Bu. Iya, baik. Wah, ini menarik ya, karena kita memang meneruskan tradisi dan budaya masyarakat yang ada di sana gitu. Kalau yang sejauh ini ya Pak Sony, apakah tadi permasalahan tentang penataan atau misalnya apakah masyarakat kita itu sudah tahu tentang batasan ya untuk misalnya berapa yang misalnya tadi digunakan, ada yang mengambil buah, tapi kalau ditebang tidak boleh ya, memang ya Pak ya, tidak boleh ada aktivitas penebangan mangrove J. Ya tidak boleh Bu penebangan, kecuali kalau yang sudah dalam desain ya, misalkan ini terlalu rapat, sudah dalam desain persetujuan Bapeko,
dicopot ya, itu memang diperbolehkan karena Oh ya. dalam perawatan ya. Oh, Kalau gitu. semata-mata nebang untuk kayu bakar, untuk bahan bangunan memang belum boleh karena mangrove kita sekarang itu dalam kondisi masih sedang, belum baik. Oh gitu, ya. Ya, Jadi karena karena kita untuk konservasi. mengetahui kerapatan mangrove kan kita bikin transek. Misalkan kita bikin transek 20 meter persegi. Ya, 20 meter persegi lah misalkan bikin 3 transek. 20 meter persegi dengan jarak 300 meter lagi kita bikin 20 meter lagi. Jarak 200 meter, 300 meter lagi kita bikin transek 20 kali 20 lagi. Nah, di dalam 20 lingkaran 20 meter persegi itu ada berapa pohon? Kita hitung. Nah, standarnya kalau 10 pohon ke bawah itu masih rusak. Kalau 10 pohon sampai 15 pohon sedang. Nah, kalau 15 sampai 20 itu baru baik. Nah, sekarang yang dikatakan pohon seperti apa? Kita harus tahu. Nah, pohon itu menurut versinya WWF itu punya diameter 30 cm. Minimal 30 cm itu pohon. Diukur dari manusia dewasa berdiri setinggi dada manusia, terus pohon itu kita ukur. Nah, pakai meteran kain lingkarannya. Nah, untuk mengetahui diameternya itu berapa? Nanti kita pakai rumus lingkaran. 22/7 sama dengan V itu. Nanti ketemu diameternya. Nah, kalau masih kurang 30 cm, diameternya itu bukan pohon, anakan pohon. Nah, kalau 20 meter persegi itu di dalamnya sudah ada misalkan 15 pohon sampai 20 itu baru sedang. 10 ya 15 sampai 20 itu baru baik. Kalau 10 sampai 15 sedang. Nah, kondisinya sekarang di Wonorejo itu sedang. Dan luasnya mangrove juga belum memenuhi standar untuk mendatangkan orang sebanyak-banyaknya. Jadi sehari hanya boleh 1. Nah, kalau kita ukur luasnya mangrove Wonorejo itu mungkin sehari itu hanya 8 karena per 50 meter 1 orang. Memaksanya 10 orang enggak masalah. Tidak boleh pakai baju netral, tidak boleh berwarna-warna, tidak boleh parfum beraroma apa saja tidak boleh. Karena mengganggu satwa, utamanya burung. Karena burung itu peka terhadap suara, warna, aroma. Nah, sekarang burungnya terusir itu karena apa? Banyaknya pengunjung yang tidak dibatasi, terus suara perahu besar, terus aroma pengunjung, baju warna-warna pengunjung yang tidak dibatasi. Sehingga burungnya lari ke bandara. Ya mungkin di sana ada induknya ya, ada Garuda, ada Jatayu, ada Merpati dulu, sekarang nggak ada. Iya, ada burung besi ya Pak ya. Ya, terus ada fenomena lagi tahun 2012, berita-berita di koran atau di TV. 32 orang warga Sidoarjo masuk rumah sakit karena diserang kera. Sama dengan burung, cuma kera itu hidupnya sosial berkelompok. Sehingga dan kalau pindah malam hari. Nah, di Wonorejo itu punya dapat tekanan tinggi kera-kera itu. Bagaimana yang dilakukan oleh wisata massal. Sehingga kera itu malam hari itu bergerak ke selatan. Nah, yang kelompok selatan merasa ada kedatangan kelompok baru, dia terusir ke selatan lagi sampai ke Sungai Kepetingan. Kalau kita ukur ke timur simetris dengan Sedati. Nah, itu di situ kali buntung ya. Kali Kepetingan tuh saking banyaknya kera, jadi kera yang baru datang itu nggak mampu mengusir. Sehingga belok ke kanan, ke Sedati lah. Di Sedati itu banyak pabrik-pabrik kosong. Pabrik kosong itu sangat luas, ditumbuhi ketepeng sama malam toro. Dikira hutan, kera-keranya itu bermukim di situ. Nah, keesokan harinya barak aktivitas orang-orang di bawahnya, sehingga dikira mau mengusir, diserang duluan sama kera. Sampai dulu berita di TV itu, kera-kera itu di atap rumah-rumah warga sama ditembaki sama Pak Tentara itu.
karena yang menyerang warga Sidoarjo. Ada yang lehernya, pokoknya ada beritanya itu 32 warga Sidoarjo masuk rumah sakit karena diserang kera. Nah itu karena ya akibat dari desain yang salah. Iya, baik. Ini suatu permasalahan ya, bagaimana kita hidup berdampingan dengan ekosistem di pesisir, Ya, gitu. betul. Kalau sejauh ini ya Bapak, yang tadi Bapak sampaikan, seperti tadi penataan jumlah pengunjung dan sebagainya, itu apakah pernah dikomunikasikan ya dengan, atau sejauh mana masyarakat di Mangrove kelompok tani Bapak ini mengkomunikasikan hal ini dengan pengelola, ya, supaya memperhatikan hal yang sifatnya edukatif tadi, Bapak? Saya dulu sudah pernah meluruskan semacam itu, tapi konsekuensi yang saya dapat itu sangat hebat, Bu. Saya dapat mendapat tekanan psikologis berat ya, terus pembunuhan karakter saya yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat juga, itu syarat sekali itu. Itu saya tidak menuduh siapa. Waktu itu tahun 2010 awal-awalnya masuk itu, ini jujur saja, rumah saya pernah dirampok. Yang diambil laptop, kamera HP. Sedangkan 2 motor saya baru, tak taruh luar, tak kunci setir, tidak diambil. Jugil pintu rumah, masuk rumah, laptop, kamera HP yang diambil. Ya saya tidak menuduh siapa-apa, tapi ya yang jelas yang mengambil maling. Cuma ya, itu timingnya kok bersamaan gitu. Iya, Nah, itu jadi pernah seperti kejadian itu. seperti itu juga ada. Iya, Itu ya gara-gara saya meluruskan konsep eduturism tadi. Bukan, sampai hari ini ya Pak ya, masih belum tertata ya Pak tentang hal tadi ya Pak? ya itu juga kami juga agak mengkritisi pemerintah Kota Surabaya ya. Karena apa? Pantai Timur Surabaya itu sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Ya. Bahkan dikawal oleh Perda Kota Surabaya nomor 3 tahun 2007. Namun sejak perdanya digedok, batasnya tidak pernah jelas. Mana yang konservasi, mana yang bukan konservasi, sampai sekarang tidak pernah jelas. Itu permasalahannya memang dari situ. Nah, tahu sekarang di Wonorejo kok banyak perumahan. Nah, panjenengan kalau tidak di MIC Wonorejo sudah ada perumahan yang di branding nama mangrove, Green Semanggi Mangrove misalkan. Terus ada lagi tambah yang luas itu wisata Semanggi Mangrove. Ada perumahan itu. Terus kirinya MIC. Nah, kalau kita pikir Pantai Timur Surabaya itu sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dalam kurung Pampurbaya. Bahkan dikawal oleh Perda. Nah, kekuatan hukumnya di mana kok ini banyak perumahan? Nah, perumahan sebesar itu, sekelas itu, kalau tidak ada izinnya kan juga tidak mungkin kan, Bu? Nah, itu loh. Yang saya menjadi, mungkin ada beberapa yang pemahamannya sama ya dengan saya, mungkin juga heran loh. Kok bisa ya perumahan sekelas elit-elit semacam ini kok bisa berdiri, padahal ini kan konservasi kan gitu. Nah, kalau kita ada penjelasan apa, jangan hanya bisa ngomong konservasi terus berkuar-kuar. Dalam komposisinya 20% itu boleh ditempati sebagai hunian, boleh untuk perumahan. Nah, kalau kita balik tanya lagi, nah angka 20% itu kalau ngukur nolnya dari mana? Batasnya saja belum ada. Nah, nolnya dari mana? Kalau kita tahu 20%-nya, nolnya dari mana? Apakah kita ukurnya dari darat atau dari laut? Batasnya belum ada. Nah, itu yang menjadi pertanyaan sampai sekarang belum terjawab itu. Oh iya, jadi batasan aturannya untuk kawasan yang dikonservasi itu juga masih belum jelas nih, Pak? Iya juga, belum jelas juga. Oh gitu, baik ya. Terima kasih nih Pak Sony. Mungkin mahasiswa yang ada di sini bisa bertanya kepada Pak Sony nih ya, mumpung beliaunya ada di tengah-tengah kita. Apa yang ingin kalian ketahui? Karena tadi sudah bercerita tentang permasalahan, potensi, dan juga upaya-upaya yang sudah
dilakukan sejauh ini ya di mangrove, karena Pak Sony adalah merepresentasikan ya, masyarakat yang ada di mangrove yang menghadapi keseharian hidup di tengah hutan mangrove dengan memanfaatkan potensi mangrove-nya, tapi masyarakat Pak Sony dan masyarakat yang di sana juga menghadapi beberapa kendala, beberapa masalah yang sampai sekarang masih belum teruraikan gitu. Nah, ini juga menjadi keprihatinan kita mestinya supaya kelestarian dari mangrove ini bisa kita pertahankan dan tidak hilang ya. Nah, silakan ada yang mau bertanya dari mahasiswa yang ada di sini, ada 10 nih mahasiswa. Silakan, apa yang mau ditanyakan kepada Pak Sony? Siapa yang duluan bisa bertanya? Diawali oleh siapa ini? Karena belum ada yang membuka kamera ya. Ya, Ibu berharap masih mengikuti ya acara ini dengan baik dan tidak ngantuk ya karena siang hari ya Pak Sony. Pak Sony juga mungkin biasanya istirahat ya Pak ya. Tapi diajak ngobrol siang-siang begini dengan kami yang ada di UHT ini. Ya, ada siapa mungkin Nifos yang kemarin pergi ya? Ya. Apa yang ingin Nifos ketahui dari Pak Sony ini? Ya, silakan Nifos. Baik, halo. Baik, sebelumnya salam kenal Pak Sony. Saya Nifos dari Universitas Sumatera Utara, Pak. Dari USU, dari Medan. Baik, Pak. Jadi di sini saya mau bertanya, kira-kira untuk apa sih pengaruh dari dengan adanya tempat wisata ini? Apakah ada masyarakat di sekitar tersebut yang terutama dalam bidang ekonomi ya Pak, dalam bidang ekonomi, apakah banyak bermunculan UKM-UKM yang berguna untuk meningkatkan meningkatkan produktivitas dari mangrove tersebut? Apakah muncul usaha-usaha pengrajin di sekitar wilayah tersebut Pak untuk kebutuhan wisata tersebut? Itu aja pertanyaan saya. Iya, jadi Nifos bertanya tentang UMKM yang ada di mangrove Pak Sony. Baik. Jadi yang di dalam pengelolaan Dinas Pertanian Kota Surabaya itu sudah di dalam MIC itu sudah difasilitasi oleh bangunan yang dilaksanakan oleh bidang perikanan kelautan ya. Nah, karena di Surabaya itu Dinas Pertanian Kota Surabaya itu meliputi Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Kehutanan, Peternakan di dalamnya. Nah, di dalamnya MIC itu difasilitasi oleh Dinas Bidang Perikanan Kelautan sebuah bangunan yang mana bangunan itu dibagilah beberapa puluh bagian untuk berjualan di situ. Jadi masyarakat secara gratis dikasih tempat untuk jualan masakan yang khas pesisir di dalamnya MIC itu. Jadi untuk keterlibatan UMKM-nya MIC memang Dinas Pertanian Kota Surabaya sudah memberi fasilitas Mas untuk berjualan di MIC. Nah, karena kemarin itu waktu kami ada kunjungan juga dari pertukaran mahasiswa Merdeka yang diprakarsai oleh UNTAK itu kami ajak ke sana juga ke MIC untuk mengenali jenis-jenis mangrove ya di sana. Mungkin Mas Nifos ikut waktu itu. Yang di Wonorejo, yang sama UNTAK kemarin tidak ikut. Ya, tidak ya. Pak Nifos ini di Sumatera, di Medan. Oh, di Medan. Ada iya. yang mungkin di Surabaya kemarin ya. Nifos ya. Oh ya, jadi
jawabannya yaitu tadi Mas, untuk pengelolaan Dinas Pertanian Kota Surabaya, masyarakat yang bergerak di UMKM-nya sudah diberi fasilitas untuk berjualan di MIC di dalamnya, sudah dikasih tempat secara gratis. Ya. Iya, kira-kira apa saja Pak UMKM-nya? Mungkin Nifos ingin tahu jenisnya. Tadi kan iya. UMKM tentang sirup, apa aja gitu Pak? Ada di situ juga ada olahan-olahan pesisir seperti bandeng bakar, terus aneka ikan-ikan bakar, makanan lah ya, makanan sampai minuman ada semua di situ. Sampai lontong kupang, kerang juga ada di situ. Ya, jadi ada UMKM makanan, tadi olahan ikan, juga olahan mangrove nih, Fos. Kamu tertarik yang mana? Ternyata banyak ya. Semua menarik ya Pak Sony ya. Jadi produk olahannya sangat menarik semua untuk bisa kita nikmati ya tentunya ya. Nah ini kira-kira ada berapa jumlahnya Pak UMKM yang di sana? Ya sekitar 25 Bu. 25 apa ya? 25 lapak di dalam bangunan gedung itu 25 lapak. Oh ya, jadi 25 UMKM itu setiap hari ya Pak, apa namanya, mendisplaykan? Setiap hari berjualan. Oh iya, iya. Kemarin pandemik itu waktu ditutup memang sempat berhenti. Tapi sekarang insya Allah sudah dibuka lagi. Sekarang sudah dibuka lagi? Sudah. Oke ya, syukurlah sudah mulai agak normal ya. Ya, oke. Nifos, ada lagi yang mau ingin kamu tanyakan mungkin tentang UMKM tadi? Atau kamu ingin jadi agen, boleh ya Pak Sony ya? Ya. Jual di juga masalah sustainable penanaman mangrove dan sebagainya bisa juga. Kita jelaskan juga. Mudah-mudahan waktunya masih banyak ini. Oh iya, oke, baik. Ya, gimana nih, Fos? Ada lagi pertanyaannya? Itu aja sih Bu dari Nifos. Iya, oke. Terima kasih untuk pertanyaan Nifos ini ya. Nifos punya ini ya, daerahnya ada bakaunya enggak? Di Nias? Ada Bu. Ada. Oh ada. Jauh ya? Sekitar 4 km Bu dari sini, dari tempat Nifos. Oh, ada 4 kilo. Berarti sebenarnya apa namanya? Bisa menceritakan juga ya kondisi mangrove yang ada di sana ya, Nifos. Mirip nggak dengan yang di mangrove tadi? Mirip sih Bu, tapi nggak seluas yang seperti yang di video tadi sih Bu. Terus sedikit cerita dari mangrove itu atau bakau yang ada dari yang berjarak 4 km dari rumah Nifos itu sebenarnya ditanam dulu kan. Nias itu kemarin tuh pernah tsunami tahun 2006, sehingga dari pemerintah ataupun anjuran dari luar itu kita harus menanam mangrove itu di pinggir-pinggir pantai yang sebenarnya yang menurut pengetahuan Nifos ya memang itu untuk menanggulangi agar air laut itu tidak cepat naik ke atas ke permukaan, mengingat pengalaman yang sudah terjadi ketika tsunami di tahun 2006 lalu. Jadi makanya di situ sekitar pantai, di sekitar pinggir laut, tepatnya di pelabuhan itu ditanami mangrove semua Bu dan bakau gitu. Tapi untuk tempat wisata tidak dijadikan tempat wisata Bu, cuma untuk fungsinya untuk itu aja sih kemarin yang. Oh iya, jadi memang benar-benar digunakan untuk konservasi ya. Jadi memang sebagai pengaman wilayah yang apa namanya, yang kemarin di peristiwa tsunami itu yang membuat masyarakat mulai menanam mangrove, jadi tidak digunakan untuk kawasan wisata. Ya, itu daerahnya apa namanya, yang daerah mangrove tadi, Nifos? Di daerah itu dekat di Pelabuhan Lahewa, Bu. Pelabuhan Lahewa namanya. Mahebong. Lahewa. Lah. Ya, susah. Iya, baik. Ya, itu kabar ya. Baik ya, semoga memang kawasan mangrove-nya kalau dari 2006 ya sebenarnya sudah besar ya kawasan mangrove-nya ya. Meskipun tidak seluas yang tadi ya nih. Iya, tidak seluas yang tadi sih Bu, tapi udah besar semua.
Iya, oke, baik. Itu yang ada di. Baik, selain Nifos, ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, tadi Ibu lihat ada Fatia ya, tapi apa namanya? Ya, udah live ya. Siapa lagi yang mau bertanya dari selain Nifos? Boleh. Mumpung ada Pak Sony di sini, Nikita ya. Ya, oke, baik. Iya, Bu. Silakan Nikita, apa yang ingin ditanyakan? Baik, Bu. Sebelumnya, perkenalkan saya Nikita dari Universitas Sumatera Utara, Pak. Saya ingin bertanya mengenai wisata ini, Pak. Apakah nantinya ada seperti hal-hal yang baru lagi, Pak, yang mau dimunculkan di dalam wisata ini, Pak? Mengingat kembali kan sudah banyak sekarang juga, Pak, tempat-tempat wisata lain. Apa yang nantinya mungkin rencana ke depannya, Pak, yang mau dibuat dari hutan mangrove ini, Pak? Terima kasih, Pak. Iya, silakan Pak Sony, mungkin sudah jelas Terima pertanyaannya kasih. kita nih. Untuk mengembangkan wisata mangrove secara sustainable ya, kemarin kami juga sempat mendapat berita bahwa pemerintah Kota Surabaya berencana membangun kebun mangrove, kebun raya mangrove ya. Nah, tentunya kebun raya mangrove itu juga sebagai laboratorium mangrove juga, karena di dalamnya ada beberapa keanekaragaman hayati mangrove yang berbeda-beda karakternya juga. Namun sekarang belum terlaksana. Dulu sudah ada rencana pembebasan lahan, tapi sampai sekarang juga belum. Mudah-mudahan masih dalam dalam proses lah. Jadi kalau menurut di kelompok komunitas kami sendiri, kelompok tani mangrove itu memang sudah punya planning ya, melalui divisi perencanaan dan pengembangannya yang dipegang oleh Dr. Sabto Andriono itu memang sudah menerapkan atau merencanakan beberapa metode untuk nanti pengembangannya mangrove seperti apa. Terus, nah, jadi gini, di tempat kami sendiri nanti yang sudah kami mulai itu perencanaan karena mengembangkan mangrove dengan banyaknya keanekaragaman hayati mangrove dan sistem penanaman mangrove yang benar ya, yang sesuai morfologinya. Jadi intinya begini, Pak. Kalau sistem kami itu menanam mangrove itu langkah awal yang harus dilakukan apa? Karena kata-kata mangrove bukan bagau loh ya. Ingat, mangrove bukan bagau. Mangrove adalah sekelompok tanaman yang hidup di garis pantai dalam jangkauan pasang surut air laut, tergenang saat pasang, bebas genangan di saat surut, dan mempunyai toleransi terhadap garam. Di dalam hutan mangrove ada 202 jenis tanaman. Setiap jenisnya punya famili, punya spesies. Ya, sebagaimana pisang misalkan. Ada jenis tanaman pisang itu macam-macam, ada pisang susu, pisang raja, pisang kepok dan sebagainya. Sama dengan itu. Nah, terus mangrove juga punya zona. Ada zona mayor, minor, asosiasi. Nah, masing-masing zona itu punya definisi masing-masing, punya karakter masing-masing. Zona mayor itu letaknya di depan pantai, elevasi tanahnya rendah, sering tergenang ketika pasang surut air laut, bahkan sampai 21 kali per bulan. Zona minor di belakangnya zona mayor, elevasi tanahnya agak tinggi, jarang tergenang ketika pasang surut. Paling-paling sebulan cuma 8 kali. Ini sebelum isu global warming loh ya. Nah, jadi jurnalnya begitu bunyinya, karena zona-zona itu yang membuat disertasi itu seorang yang bernama Tom Linson tahun 1986. Nah, itu akhirnya punya jurnal tentang zona. Terus yang ketiga zona asosiasi, zona mangrove tambahan, itu zona pesisir, zona perkampungan pesisir. Nah, misalkan kita mau tanam, titik tanamnya sudah kita rencanakan. Nah, titik tanam itu kita datangi, kita ambil substratnya, apa lumpur campur
pasir atau tanah campur pasir atau hanya pasir saja, kita data. Terus lahan tersebut berapa kali tergenang ketika pasang, itu kita amati per bulan ya, kita amati. Nah, kalau sudah kita memegang datanya, baru kita menentukan jenis tanaman yang akan ditanam. Biar tidak salah tanam. Karena kalau salah tanam, memang fatal ya. Mangrove kalau salah tanam, misalkan ini mestinya hidup di zona mayor, tapi yang ditanam di zona minor. Nah, perkembangannya dalam 3 tahun, 4 tahun, tumbuh bagus. Tapi begitu kita kena ombak, hantaman ombak besar akan tumbang seakar-akarnya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kalau misalkan datanya itu sudah, oh ini jenis Rhizopora mucronata, ini zona mayor, jenisnya Rhizopora mucronata. Karena setiap mangrove punya sistem perakaran yang berbeda. Bakau itu Rhizopora itu yang cenderung bakau itu ya. Karena di panjang garis pesisir Indonesia itu kan 81.000 km. Nah, sepanjang garis pesisir itu banyak didominasi oleh tanaman yang nama lokalnya bakau, nama latinnya Rhizopora itu. Nah, Rhizopora juga ada macam-macam. Ada Rhizopora mucronata, Stylosha, apiculata, seperti itu. Nah, tiap jenis tidak sama hidupnya, ada di zona mayor, ada yang mau di zona minor. Jadi tidak sama. Nah, misalkan ini zona, oh ini zona mayor, kita tanami Rhizopora mucronata misalkan, itu sudah pas, sudah cocok. Karena Rhizopora mucronata itu punya akar yang masuk ke dalam tanah itu dalam, sampai 20 meter. Terus batangnya juga banyak ditumbuhi akar jangkar yang sangat rapat sekali. Sehingga kalau kita bentuk formasi sesuai jenis tanamannya, Rhizopora mucronata, terus ditambah Avicennia alba, itu akan akar-akarnya akar bergandengan membentuk breakwater ya. Ketika ada ombak besar, nabrak sistem kerapatan mangrove itu, ombaknya ke daratan makin pecah sehingga tidak terjadi tsunami. Jadi pengertiannya itu, Pak, mangrove sebagai pencegah bisa mencegah abrasi itu kayak apa? Seperti itu. Jadi formasi kerapatan mangrove di depan pantai itulah yang membuat hantaman ombak menjadi pecah kalau menghantam formasi mangrove. Nah, misalkan zona mayor kita tanami Rhizopora apiculata yang harusnya hidup di minor belakang, itu fatal. Memang secara tahun, 2 tahun, 3 tahun masih hidup. Begitu kena ombak, guling, atau kena salinitas garam tinggi, mati. Nah, itu harusnya kalau mau menanam mangrove itu harus ada perencanaan pengamatan lahan namanya. Mendatangi titik lahan, kita ambil substratnya apa. Terus berapa kali tergenang ketika pasang surut per bulan, itu kita hitung. Nah, jadi ya memang ya agak mau nanam, kalau benar-benar nanam agak rekoso. Tapi kalau mau nanam hanya ingin selfie aja ya mudah lah. Pokoknya ambil tanaman yang ada daunnya, terus kita buat foto, ketoke nanam, tapi mari ngono tanamannya diserahno kambing ya enggak tahu. Iya, jadi seperti itu ya Nikita ya, bahwa ke depannya ada rencana untuk kebun raya mangrove ya Pak Sony ya, yang tadi yang seperti ya, yang kita memperbaiki pola tanam, jadi supaya ada salah tanam, betul-betul kita tidak menanam mangrove, menghidupkan mangrove, jadi seperti itu kita harus menerapkan ilmu tadi, dendrologinya ya, ilmu pohon. Dendrologinya harus kita pegang gitu. Benar, jadi ternyata tidak sembarangan ya mengelola mangrove, benar-benar spesifik sesuai dengan bagaimana kita harus memperlakukan mangrove itu. Oke, baik. Gimana nih kita? Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Sudah cukup Bu. Jadi saya siapa tahu nanti ke depan saya ke Surabaya sudah ada kebun raya mangrove. Nah, amin gitu ya Pak ya. Ini rencananya memang belum tahu tahun berapa ya Pak dari Pemkot ini? Ya Bu.
tahun berapa kira-kira ke rencana untuk Kebun raya itu? Iya. Kami sendiri tidak tahu Bu, kapan itu diterapkan. Yang jelas sudah ada sebagian tanah yang dibebaskan. Karena Oh, mungkin gitu. ya Iya. kendala pandemik dan sebagainya itu membuat agak lambat mungkin. Iya, jadi Karena ya apa ada pekerjaannya tambah masalah. sekarang pemerintah itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau sekarang ini siapa yang menguasai lahan mangrove yang ada di Wonorejo itu siapa Bapak? Kalau dipetakan? Ya kalau secara hukum ya tanah hak Bu. Tanah hak dibebaskan oleh Pemkot. Nah kemarin itu waktu kami diundang 2 kali. Sosialisasi penyediaan lahan itu sudah, yang diundang pemilik tanah sama tokoh-tokoh masyarakat. Saya waktu itu masih diundang. Terus ada lagi kedua kalinya itu kesepakatan yang diundang hanya beberapa orang sama pemilik tanah. Jadi secara hukum kesepakatan menjual tanahnya itu sudah. Nah setelah itu ada rapat lagi, mestinya harus ada 3 kali karena melalui ada transaksi dan negosiasi itu kami tidak terundang. Nah, jadi hanya tahu kalau tanahnya ini sudah dibeli oleh pemerintah gitu aja. Nah waktu sosialisasi yang pertama itu ternyata yang memfasilitasi itu pemerintah Kota Surabaya, tapi yang duiti, yang bayar itu pemerintah provinsi. Waktu sosial pertama yang saya dapat seperti itu dari informasi waktu rapat di kantor Kelurahan Wonorejo, yang kedua di kantor Kecamatan Rungkut. Oh iya, jadi kebun raya mangrove nanti itu akan jadi miliknya pemerintah Kota Surabaya atau Provinsi Jawa Timur, Bapak? Ya menjadi pengelolaan pemerintah Kota Surabaya. Tapi dalam hal ini kan masih di dalam Jawa Timur kan begitu. Oh gitu. Mungkin ya join Mas, pemerintah provinsi yang ngetokne anggaran, terus pemerintah kota yang mengelola. Waktu rapat pertama itu begitu bunyinya, seperti itu. Iya, baik. Ya, terima kasih Nikita untuk pertanyaannya ya. Ya, tadi harapannya Nikita datang kalau kebun rayanya jadi, Pak. Ya, mudah-mudahan. Tapi sekarang aja juga nggak apa-apa kok Nikita. Ya, oke, baik. Ada lagi yang lain dari teman-teman, mungkin Kak Nasa yang di jalan, ada yang mau ditanyakan sama Pak Sony? Ada kan? Ya, Nasa lagi perjalanan ya. Tapi ini ada Eva, ada Umi. Ya, oke. Umi membuka kameranya, harapannya Umi bertanya ya, Umi ya. Bertanya aja deh. Ya, Bu. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Umi Samawati, berasal dari Universitas Sumatera Utara. Saya mau bertanya, Pak, pada ekowisata mangrove Wonorejo ini, apakah terdapat perawatan-perawatan khusus untuk pohon mangrove-nya? Dan apakah perawatan setiap jenis pohon mangrove itu berbeda? Terima kasih, Pak. Ya, silakan Pak Sony. Ya, pertanyaannya bagus ini. Jadi pada prinsipnya begini, untuk perawatan mangrove yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya itu punya satgas kurang lebih 22 orang. Itu mulai dari perawatan jogging track sampai perawatan perawatan tanaman mangrove juga, terus bikin tanaman estetika juga yang menuju akses ke MIC itu. Jadi dari pengelolaan Dinas Pertanian sendiri sudah memang ada anggarannya, dan masyarakat sudah banyak yang dilibatkan secara outsourcing untuk bekerja di situ. Jadi perawatannya pasti, Pak, yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya. Ya, oke. Jadi ternyata memang benar sesuai dengan ini tadi Umi, jenisnya, dan itu udah perawatannya oleh pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pertanian dan Perikanan ya Pak ya? Ya, bahkan menyiapi pembibitan juga, pembibitan mangrove. Oke, iya baik. Seperti itu gambarannya Umi.
Gimana, Umi sudah jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Cara perawatan ya. Oh, iya. Cara perawatan mungkin ya kalau mangrove itu apa? Ranting-rantingnya kalau sekarang sudah tumbuh itu ranting-rantingnya banyak yang mengganggu dari pengaruh fotosintesis itu memang diterabasi ya biar untuk perkembangan mangrove itu sendiri. Terus perawatan tidak tanaman, misalkan perawatan jogging track yang sudah lapuk apa itu diganti yang baru, papan-papan yang baru. Terus kebersihan pasca pengunjung datang itu sorenya banyak sampah yang tidak sempat dimasukkan ke tempat sampah itu juga masuk dalam perawatan satgasnya seperti itu. Iya, seperti itu Umi, pengelolaannya dan perawatan yang telah dilakukan di mangrove. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas? Ada Bu, ini Bu. Ya. Tadi kan Bapak bilang ada pemotongan ranting-ranting pohonnya Pak. Nah, ranting-ranting yang dipotong itu digunakan untuk apa ya Pak? Atau dibuang atau dibiarkan aja? Ranting-rantingnya itu kecil Mbak, jadi dibuang Mbak. Ya ditaruh di bawahnya itu aja. Itu juga bisa terproses secara alami, bisa menjadi kompos ya untuk menyuburkan mangrove juga. Nah, kalau misalkan perawatan secara periodik ya dan berkurikulum, misalkan kita baru nanam mangrove. Kalau kita pasca penanaman mangrove itu apa yang harus dilakukan? Jadi pasca penanaman mangrove sudah ditanam dalam lahan luas misalkan. Itu yang harus kita lakukan seminggu pasca perawatan mangrove itu ada pembenahan tanaman. Nah, waktu menanam orang banyak itu belum tentu nalinya ke anjirnya itu bagus, atau tanamannya miring atau lurus itu belum tentu. Jadi perlu kita pembenahan tanaman tadi. Kita cek satu persatu, nah, setelah kita benahi, terus 1 bulan pasca penanaman itu ada sulaman mengganti bibit yang mati. Tanaman yang mati kita ganti bibit yang hidup. Ya toh? Nah, 3 bulan pasca sulaman atau 4 bulan pasca tanam itu kita ada perawatan dari sampah sama monitoring perkembangan pohon. Monitoring pertama itu 4 bulan pasca tanam atau 3 bulan pasca sulaman. Monitoring perkembangan pohon kita itu kalau pertama itu baru menghitung jumlah daun, mendata jumlah daun yang sudah molting. Terus 3 bulan pasca monitoring pertama, kita ada monitoring lagi juga perawatan. Perawatannya tentunya dari sampah atau dari gulma yang menempel di pohon seperti kerang, seperti tiram itu kita ambil satu-satu kita buang karena itu juga mengganggu perkembangan mangrove. Terus monitoringnya kita menghitung tinggi pohon, lingkaran pohon sama jumlah daun. Itu monitoring kedua. Nah, monitoring ketiga itu 3 bulan pasca monitoring 2. Itu ada tambahan lagi, menghitung tinggi pohon, mengukur tinggi pohon, menghitung jumlah daun, jumlah cabang, terus bila rhizopora menghitung akar jangkar yang sudah keluar. Nah, terus juga ada perawatan di situ. Perawatannya kita biasanya sampah yang menempel karena di tepi pesisir itu tempatnya sampah dari mana-mana ya, dari Indonesia loh, dari dunia itu kadang-kadang sampahnya mampir. Nah, sampahnya kalau di pesisir itu ekstrim, tidak hanya sampah plastik saja, ada kasur bekas, sofa bekas, banyak sampah-sampah ekstrim itu. Terus monitoring yang ke-5 itu 3 bulan pasca monitoring ke-4. Itu mulai menghitung daun. Kalau daunnya itu misalkan sudah banyak, diperkirakan lebih dari 50, tidak usah kita hitung satu persatu. Jadi 50 ditambah
apa itu lebih dari 50 gitu, tanda lebih itu. Nah, caranya menghitung termasuk tinggi pohon, lingkaran pohon, jumlah akar, jangkar. Itu sampai waranti servis kami ada 2, 18 bulan sama 24 bulan. Itu kurikulumnya per 3 bulan itu ada monitoring. Monitoring itu metodenya macam-macam juga. Kalau kita menggunakan satelit ya, kita juga menggunakan GPS juga. Itu misalkan kita uraikan itu panjang sekali. Ada hampir 1 jam bisa. Ya itu untuk perawatan mangrove yang secara umum memang mulai tanam sampai bisa dilepas butuh waktu paling tidak 1,5 tahun atau 18 bulan. Oke, seperti itu ya Umi ternyata ya merawatnya ya. Itu yang 22 jenis mangrove itu ada semua di situ ya Pak, di mangrove itu? Ada semua jenisnya? 202 itu. Oh ya, 202. Nah, tidak semua pesisir punya mangrove, jumlahnya banyak itu. Kalau di Wonorejo? Dunia. Oh iya. Beda pesisir, beda karakternya juga. Oh iya, ya. Jadi kalau di Wonorejo apa Pak? Ada berapa jenis? Di Wonorejo itu insya Allah sekarang kalau tidak salah, karena menurut hitungan kami dan teman-teman kami ya, itu ada 18. Oh, 18 jenis. Ya, ya 18 jenis sekarang. Ya, itu ya. belum jadi pohon semua, Bu. Masih Ya. anakan. Oh. Bagian masih anakan. Ya, ya, jadi bermacam-macam ya sesuai dengan daerahnya masing-masing ya, ya Pak. Karena setiap pesisir itu punya karakter masing-masing dengan ditumbuhi potensi mangrove yang berbeda juga. Oke. Dan mangrove sendiri juga punya sistem perakaran yang banyak, berbeda juga. Misalkan yang Rhizopora bako tadi punya akar jangkar, terus ada Soneraceae bogem itu punya akar napas, muncul dari permukaan tanah. Nah, itu fungsinya untuk menyerap oksigen ketika dia tergenang pasang surut air laut. Terus ada yang namanya akar lutut punya Bruguera, ada yang namanya akar papan punya Silocarpus, ada akar pensil punya Avicennia. Jadi banyak sekali nama-nama akarnya. Wah, luar biasa ya, Pak Sony kenal semua ya dari 18. Itu apakah masyarakat juga seperti Pak Sony itu ya, mengenal dengan baik semua jenisnya sampai ya, memang dulu kami punya komunitas kelompok tani mangrove itu anggotanya kelompok masyarakat, Bu. Kami berusaha mengajari semua, bahkan kami berusaha mengadakan buku-buku yang harus bisa baca. Paling tidak kalau dia sudah tua, wegah moco misalkan, itu bisa anak-anaknya bisa baca. Jadi tidak kepentingan kami tidak sesaat bapaknya saja, enggak. Jadi nanti bisa anakmu, bisa cucumu bisa membaca inilah. Iya, oke. Banyak kok anak-anak kampung atau mana itu yang datang ke rumah ingin belajar itu banyak. Iya. Gimana Umi? Ada pertanyaan yang lain mungkin ya? Cukup, Bu. Iya, oke, baik. Nah, termasuk ini, termasuk pemasaran sirup mangrove. Itu memang kami nanti ada muatan edukasinya. Nah, sirup mangrove itu pemasarannya tidak di semua toko ada. Ada di tempat-tempat tertentu. Nah, atau di stand pameran itu pasti ada lah kalau kita diundang. Nah, itu pengunjung itu kita ajari. Kita tahu mangrove itu apa, definisi mangrove itu apa, kita jelaskan. Terkait dengan manfaat mangrove, fungsi mangrove kita jelaskan semua. Nah, pengunjung ya, dalam ini pengunjung ada yang beli, ada yang tidak. Tidak beli pun tetap kami punya komitmen yang sama. Tetap kami sampaikan. Mangrove itu Bapak Ibu sudah tahu. Ya tahu Pak, bako itu kurang benar. Kalau bako itu salah satu tanaman yang hidup di hutan mangrove. Nah, mangrove itu adalah sekelompok tanaman yang hidup di garis pantai, itu mangrove. Nah, bako itu yang tumbuh di situ. Itu penjelasannya. Sebagaimana kalau yang sudah terucap sekarang sudah menjadi ucapan masyarakat, Pak dari mana? Ini loh, habis dari beli sanyu, pompa air ya. Nah, padahal yang dibeli itu mereknya bukan sanyu, nasional misalkan. Loh,
sama-sama pompa air, tapi dia enaknya nyebut merek orang lain. Ini loh, beli Sanyo, padahal yang dibeli itu merek nasional, merek LG misalkan. Nah itu kan ya seperti tadi orang nyebut bako, mau kemana? Ke hutan bako lah, tidak ke hutan mangrove kan tidak. Sama dengan kalau kita beli air minum, dari mana? Ini loh beli Aqua, padahal yang dibeli mereknya Club misalkan seperti itu. Jadi kita ya memang kita pahami, tapi kita luruskan secara benar sekarang. Nah, itu kami sisipkan ke pemasaran mangrove, sirup mangrove itu Bu. Jadi mengedukasi secara acak ya, di mana di situ ada pemasaran sirup mangrove, bogem ya, di situ ada edukasi spontanitas, sporadik ya di situ. Iya, jadi nggak cuma dapat segernya ya Pak ya, tapi juga dapat ilmunya ya. Ya betul. Ya, oke baik. Jadi lebih apa namanya, jadi sebuah edukasi untuk memahami tentang mangrove itu sendiri. Oke. Baik, mungkin kita memang sudah hampir jam 15 ini, nanti habis sholat asar ya, yang Pak Sony dan yang lain, mungkin kita juga akan segera mengakhiri. Dan mungkin ada satu pertanyaan lagi lainnya yang apa namanya mau ditanyakan sebelum kita tutup, mungkin ada nanti pas biar tidak menyesal gitu. Iya, baik. Kalau belum ada, barangkali Pak Sony ingin menyampaikan pesan apa ya untuk anak muda nih, yang mahasiswa-mahasiswa yang hadir di sini. Sebelum ditutup, silakan Pak Sony, ada pesan-pesan penting apa untuk mahasiswa sore hari ini? Ya, terima kasih. Dalam hal ini konteksnya adalah akademisi ya. Jadi kita kalau belajar mangrove itu asik, banyak keunikan juga, masih terbuka wacana penelitian yang sangat luas sekali, bias-biasnya keilmuannya sangat luas juga, jangan khawatir. Jadi terus belajar apa itu di disiplin ilmunya masing-masing. Nanti juga akan ketemu pesisir, ketemu lautan. Kalau sudah belajar ilmu kelautan, itu nanti banyak wacana yang kita dapat. Ya, tentunya ya tetap kita sebagai hidup di negara Indonesia, negara yang berketuhanan, tentunya juga harus melalui upaya-upaya untuk kita memohon kepada Yang Maha Kuasa ya, untuk kita tetap alam kita supaya terjaga dengan baik, dan kita tidak mengawali dengan memanfaatkan kayu. Selama ini masih kita dalam konteks penanaman mangrove, kita hindari pemanfaatan kayu, namun kita bisa menginovasi ke memanfaatkan buah, daun, dan yang lain ya. Dan itu pesan kami. Ya, baik. Saya jadi teringat nih, tadi sempat lupa menanyakan pada Bapak. Di kelompok taninya Bapak ini banyak nggak anak muda yang juga peduli gitu? Apakah semuanya tua-tua seusia Bapak, atau sebenarnya banyak anak muda yang tertarik juga terhadap persoalan mangrove ini ya Pak Sony, yang terakhir ini? Ya, kalau di kelompok tani kami sekarang itu sudah berbeda dengan awal-awalnya dulu ya. Kami mengawali kegiatan di mangrove itu tahun 98. Terus tahun 2004 kami membentuk kelompok tani mangrove. Jadi terus banyak dinamikanya di situ juga, banyak ada pendatang-pendatang baru yang menerapkan sistem manajemen konflik dan sebagainya, sehingga kami suruh mandiri kelompok saya. Nah, suruh mandiri dengan modal, saya tinggali modal untuk koperasi, silahkan dikelola dengan masyarakat Wonorejo, baik yang mengelola tambak maupun usaha UKM yang lain, silahkan. Nah, saya sekarang punya komunitas itu tinggal divisinya aja, beberapa divisi. Ada divisi perencanaan dan pengembangan yang dipegang oleh Dr. Sabto Andriono, kebetulan ngajar di UNER juga. Terus ada alumni IPB megang
konsep kehutanan, terus ada alumni UNER juga yang megang divisi edukasi dan pelatihan, terus saya sendiri megang divisi konservasi dan pembibitan, termasuk pelatihan juga. Sekarang kami hanya punya divisinya aja, kelompok kami sudah saya lepas untuk mandiri masing-masing, toh sudah kami kasih modal koperasi, lumayan juga, nilainya juga lumayan. Nah, daripada terus-terusan menjadi sniper manajemen konflik, saya menghindari, tapi kami tetap eksis di masyarakat pesisir. Iya, oke, luar biasa ya Pak Sony. Matur nuwun, terima kasih sudah berbagi kisah perjuangan Bapak dan juga upaya-upaya luar biasa ya bersama dengan masyarakat mangrove melestarikan dan peduli tentang ekosistem mangrove, dan ini tentunya juga mestinya menjadi semangat dan juga membuat anak-anak muda ya, generasi muda juga memiliki pemikiran seperti yang Pak Sony sampaikan tadi. Jadi mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, dan kita akan menutup Kebinekaan 12 hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Sony sudah berkenan berbagi kisah dengan kami, dan tentunya mahasiswa bisa mendapatkan banyak informasi dan ada yang bermanfaat ya, yang tadi yang kisah-kisah yang sudah dibagikan. Kita akan memberikan cinta kita untuk Indonesia. Ya, oke. Ya, ini adalah kita sambil foto ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Pak Sony sekali lagi dan juga seluruh mahasiswa. Ibu akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ibu dan Bapak.